Jadi AAV itu sebenarnya bukan liga. Bukan liga, tapi komunitas. Terus AAV sendiri itu digaji atau sukarela? Sukarela. Nah, profitnya Profitnya untuk di operator. Nah, kita pengurus itu tidak boleh pegang liga. tidak Tidak boleh menjadi menjalankan operator. liga. Oke. Jadi harus ada pihak ketiga yang menjalankan itu. Kalau ngomong usia dini ya kita nggak usah ngomong prestasi dulu. Kita ngomongin tumbuh kembang anak dulu aja sekarang. Kalau 11 sampai 12 13 tahun ngomongin ayo kudu menang, kudu juara. Itu banyak kok orang-orang yang bahkan di luar negeri itu turnamen dibikin orang tua nggak boleh masuk aja. Pembinaan tidak hanya sekedar juara. Kalau bikin mau trofi ya di Pradana banyak. Nggak perlu pembinaan, nggak perlu ngajarin. Oke, balik lagi di GS Talk obrolan seputar bola. Nah, sekarang kita kan sudah lama nggak syuting lagi ya podcastnya ya. Jadi kira-kira ya apa kabarmu? Langsung aja. Ya baik sih basa-basi DC gitu loh, karena kan sudah lama nggak ini. Arek-arek wis bosen basa-basi niki gimmick-e iku. Gimmicknya bosen nih ya. Iya. Jadi teman-teman ya, buat kalian kalau kemarin kita ngundang apa tuh elemen di sepak bola ya, pemain sepak bola sudah, atlet sudah, terus penjual lumpia ya wis mari, e-sport juga sudah, terus terakhir ini woman player, nah sekarang fotografer juga udah. Sekarang kita waktunya di bola juga, cuman yang lantai. Nah itu kan juga rame juga kan, fan futsal juga, komunitas juga banyak. Nah termasuk ini samping kita ini siapa Ndru? Bukan langsung ke Pak Haritanu ya, ganti saya. Pak Michael. Ya. Sekarang bukan ke Michael Sianipar. Aku gak ngerti, itu ketuaan ya? Itu bukan Sianipar. Ketuaan ya? Ngawur. Itu Janipar. Iya benar ya? Iya. Benar kan? Oke. Takut salah masalahnya ketua, ngutsennya nyata. Yang penting komen aja. Tapi kali ini kita bareng asosiasi Akademi Futsal Indonesia, benar Mas? Benar ya. Oke, sekarang kita perkenalan dulu, mungkin teman-teman belum tahu sebelah saya ini siapa Mas? Saya Zainal dari AAV Jawa Timur. AAV Jawa Timur. Sebelahnya Mas Andrew? Ya, nama saya Vicky Valentino dari AAV Surabaya. AAV wah, ini Lengkap ya? Iya, lengkap. Kota ada, provinsi ada. Provinsi ada. Nasional mungkin mau. Iya benar. Nasional kayaknya kesini deh. Kalau main ke Surabaya nanti kita ngobrol-ngobrol juga kan? Iya. Oh bisa. Bisa kan ya? Bisa. Channelnya nasional iki. Iya, Channelnya lebih besar. Sebenarnya aku penasaran sih, apa tadi Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Ya. Apa sih Mas? AAV ini apa sih sebenarnya? Iki siapa sih gitu? Sing di todong. Ya. Provinsi dulu. Provinsi dulu. Ya AAV itu sebenarnya komunitas yang bergerak di futsal tapi di pembinaan usia dini. Ya semacam itulah. Jadi kita itu supporting untuk yang lebih senior lagi, kita bergerak di usia dini untuk pembinaan pemain-pemain muda. Di grassroots terutama itu sih. Kalau dari AAV itu poinnya seperti itu. Berarti kayak ini ya, kalau di sepak bola itu kayak SSB gitu ya? Semacam, kalau SSB kan lebih ke akademinya atau sekolahnya, kalau AAV itu lebih ke komunitasnya. Oh, oke. Jadi semua akademi itu masuknya di AAV ini untuk menjalankan sebuah liga atau sebuah coaching klinik, adanya di AAV ini. Udah berapa tahun Mas? Kalau AAV itu berarti udah hampir lebih 8 tahun. 8 tahun ya. 2013. Kalau dari nasional itu 2013 AAV itu. Berarti sekarang ya 12 tahun ya. Dari Jakarta dulu, terus Dari Bandung Bekasi. Bandung Bekasi, setelah itu ke kota-kota lain gitu ya. Sampai ke Papua Pegunungan ada. Nah, ya berarti kayak
kalau di sepak bola itu ya pembinaan yang usia muda yo. Iya, Iya. anggota ASKAP ya maksudnya. Iya. Iya, gitu ya. Iya. Karena Iya. misalkan kayak Persebaya ada Liga Persebaya internal, Ada Liga Liga internal gitu ya. Surabaya, ya. Nah kalau AF ini naungan nih klub pro-nya apakah terafiliasi dengan kita kan punya Bintang Timur di Surabaya. Apakah terafiliasi dengan Bintang Timur atau gimana? Enggak. Enggak sih, enggak langsung terafiliasi dengan Liga Pro atau Tim Pro. enggak, cuma emang beberapa pemain pro awalnya dari AAV juga gitu loh. Iya, iya. Tuh juga. Kayak dulu di BTS ada Audric Birli dari Heroes. Dia juga awalnya dari AAV juga, dari main di AAV terus kepantau dari teman-teman dari BTS, akhirnya dia main di BTS. Udah berapa lama jenengan jadi pemimpinnya AFI di setiap regional? Kalau saya ini sebenarnya bukan dari murid dari AFI sih kalau saya. Oh, Dari aku ini dari dulu di AFK Surabaya, terus di AFP Jatim, terus teman-teman dari AFI ngajak, ayolah coba untuk Ngurus. main-main di bawah nih di grassroots. Aku coba untuk masuk ke AFI, ternyata menarik juga di AFI gitu loh. Jadi emang kenapa sih aku di AFI ini lebih seneng karena bagi kita mungkin di AFI ini lebih disiplin ya, karena untuk di grassroots kalau baik otomatis di senior pasti lebih baik lagi. Jadi kalau di grassrootsnya diperbaiki dengan baik, ditata dengan baik, otomatis untuk ke jenjang lebih senior lagi itu lebih baik lagi pasti. Tertata lah ya. Tertata. Jadi ono naungan nih. Kenapa kalau kita ngomongin AAF itu orang-orang yang kurang ngerti ya tentang AAF mungkin wah ini liganya aturannya banyak nih, pemainnya aturannya banyak. Gitu ya. Kenapa dibuat banyak aturan? Kita aturannya enggak, terus aturan segmen CNA sendiri enggak gitu. Cuma aturan yang kita buat itu emang bener-bener pakem untuk futsal gitu. Jadi contohnya kaos kaki jangan pendek gitu-gitu kan. Jersey harus 2. Jadi pemain-pemain dari AFI ini untuk naik ketika senior dia pasti lebih siap lagi. aturan dalam match berarti. Dalam Aturan match dalam liga. maupun attitude juga kita perbaiki juga di dalam. semi pro. Wes pro. Enggak juga. Enggak ya, sih. semi pro kan. Berarti kan maksudnya dari bawah sudah dibenahi. Sudah dibenahi, gitu. Dibenahi tadi ketika dia sudah naik ke level yang lebih tinggi, Dia udah siap. udah siap. Ya. Siapa Mas? Pencetus AFI sendiri. Pencetus AAV ini kan sebenarnya kalau ditarik ke belakang itu adalah pelatih-pelatih nasional sendiri Pro, sebenarnya. ya? Iya, pelatih Iya. pro. Ada Pak Legend Bang Robi. Iya. Pak Biartono. Ada Coach Sayang Karmadi di situ. Terus ada Coach BW juga itu ya. Terus ditambah ada satu namanya Bang Didi Ferdiansah. Ini yang memang bisa dibilang founder pertama dan utamanya AFI gitu. Bang Didi ini melihat bahwa memang belum ada yang menyentuh sampai di grassroots. Jadi AFI ini akhirnya menjadi jawaban pada saat itu untuk anak-anak usia di bawah 16 tahun. Jadi makanya kenapa liganya itu U10, 13 sampai 16. Nah, AFI nggak ada di usia di atas 17. itu. Tapi kita kalau ngomong federasi Mas ya. Federasi itu mulai aktif dipegang Pak HT itu tahun berapa? Tahun berapa ya? Berarti 2 periode ya beliau. 2 periode berarti Belasan. Hampir 10 ya. 2010-an. 2010 10 tahun ya. Berarti ketika dulu FFI dipegang Pak HT itu semua dari penggiat futsal ini wis mulai tergerak untuk bikin grassroots ya. Waktu itu belum ya, karena kan waktu itu istilahnya futsal kan masih pertama kali booming ya. Iya. 2010-an ya. 2010 setelah itu mungkin AFI itu muncul berarti 4 tahun setelah itu ya. Jadi bisa dibilang itu ketika futsalnya punya peluang mungkin gitu ya, dilihat futsalnya bakal seksi nih masa depannya gitu ya. Makanya mereka butuh lihat harus dibangun sampai di fondasi bawahnya ya, makanya pelatih-pelatih itu kumpul untuk gimana nih bahwa di FFV itu belum ada program sampai ke situ. Nah, akhirnya mereka bikinlah komunitas. Mungkin pada saat itu komunitasnya mungkin cuma area-area di perkotaan aja gitu ya. Tapi ternyata ini yang juga dibutuhkan sampai di seluruh Indonesia. Akhirnya
berkembang dan sampai sekarang kan sudah ada playoff Jatim, playoff provinsi ya, di situ kan nasional. Responnya berarti positif ya? Iya. Berarti termasuk cepet dia naik. Iya. Oh. Cepet. Soalnya kan memang kalau zamannya Dewi mungkin kan Iya. ono ya. Asik. Iya, Aku zamannya ini pertama kali mulai bantuin Gani ya untuk masuk Afi ki opo ya? Sana Nggak ada. SMA. Mungkin zaman kita mungkin di LF aja. Nah, LFA 2006 itu tapi udah kan ada. kompetisi tensinya tinggi senior. Tinggi, kan? iya, senior. Banyak pemain pro yang memang dari sana juga banyak. Dari sana banyak. Baru masuk yang tak tahu itu setelah LFA berakhir SFS. SFL Surabaya Futsal League. Bukan. Sekolah Akademi. sekolah Iya, ya. SFS itu akademi pertama Di Surabaya. futsal di Surabaya. Iya, setauku itu. Terus Ya. habis itu baru sekarang merajalela. Iya, Muncul iya. ya. Akademi-akademi itu. Surabaya ada 33 33 sekolah futsal. yang Terdaftar. terdaftar ya. Terdaftar. Tapi di luar itu Masih lebih banyak. banyak lagi Iya. sekolah Tapi futsal. kalau skalanya ini Bang, maksudnya itu ada nanti ketika Gatnasnya nasional kayak terutama sing Jatim gitu, ada aktivitas dengan para founder nggak? Maksudnya kita gathering kemana gitu untuk membahas selanjutnya technically akunnya? Oh, Ada. Ada ya, pasti ya? Ada. Ada yang namanya Rakernas kan itu setiap tahun. Rakernas, Tiap tahun ada. Itu pasti ada. Itu bahas program sama Evaluasi juga. evaluasinya tahun sebelumnya gitu. Nah, kurikulumnya itu dapat dari mana? Kurikulumnya itu berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu itu para pelatih kumpul lagi bikin kurikulum sekolah futsal. Dan itu udah diberikan di regional. Istilahnya kan kalau di sepak bola kan kita pakai filosofi ya, biar semua dari atas sampai bawah itu grassroots itu Iya. Sama. sama. Nah, kita dari Hector ini ke bawah itu gimana? Apakah mau dibuat sama atau gimana? Untuk saat ini ya. Iya. Kalau dari timnas Dari timnas ke bawah. itu belum ada, ada. belum nyampe. Soalnya kan beberapa kali aku lihat Hector itu ngomong dia udah mulai pengen masuk ke bawah untuk istilahnya. Iya. Jadi kemarin udah tersampaikan waktu teman-teman dari AFF ngundang juga dari AAF untuk ketemu juga. Sama Ada ya? bahasan di situ. Pak Michael. Oh, sama Pak Pak Michael mengundang teman-teman AAF, ada Coach Sayan, ada Bang Didi, diundang semua, Coach Robi diundang. Terus Ada ketemu, beberapa turnamen yang lagi besar sekarang. membahas Iya. di mana nih dari grassroots sampai ke atas ini hampir sama gitu. Iya. Itu juga sudah dibahas. Memang belum ada formulanya seperti apa. Berarti memang lingkupnya, organisasinya, strukturnya sudah kebentuk semua ya? Wis jalan semua ya? Kalau Afi iya sih. Iya. Wis ini kabeh wisane. Iya. Terus kalau perkembangannya sendiri nih, kalau Surabaya Gimana? ya apa? Kalau Surabaya ini perkembangannya setelah ada AAF ini seperti apa? Kalau Surabaya Surabaya dulu. Jatim bareng ini Pak. Jatim seru lagi. Jatim lagi seru. Surabaya dulu. Kan klub di Jawa Timur kan Iya. ada di Surabaya sama Malang kan untuk sementara. Oh yang Liga Pro. Liga Pro. Iya. Nah, di sini Surabaya dulu. Oke, jadi kalau perkembangan sekolah futsal Surabaya ini jadinya makin keren ya, karena sekolah futsal Surabaya ini udah mengarah ke ekosistemnya jalan. Ekosistemnya jalan, terus industrinya juga jalan. Jadi kebagi antara ada sekolah futsal yang profit sama non profit. Nah ini Sekolah profit sama sekolah non futsal profit. profit sama non profit. Itu gimana? Jadi gini, kalau sekolah futsal profit pasti ngomonginnya arahnya ke bisnis sekolah futsal. Oh. Oke. Nah, kalau yang sekolah non profit ini biasanya dia under yayasan. Kayak contohnya? Contoh ya, kita sebut nama ya. Iya, Misalnya nama. contoh, Nggak apa-apa ini. nggak apa-apa. Yang penting dekat aja. Nggak apa-apa. Yang dekat aja. Saya ambil contoh sendiri dari tim saya sendiri, Indonesia Heroes. Iya. Ini sekolah futsal profit. Bisnisnya di situ. Saya 100% bisa dibilang hidupnya dari futsal. Iya. Tidak ada kerjaan lain. Gitu. Mengakomodir pelatih-pelatih untuk masuk ke sekolah-sekolah untuk ekskul sama anak-anak untuk rutin latihan. Iya.
kita menghidupi para pelatih, kita menghidupi punya staff full time, ada tim media segala macam, dan ini ada profitnya memang. Nah, ada satu lagi bentuknya, nah, mungkin saya ambil contoh Pelita FC. Pelita FC ini under yayasan, ya cari sponsor, cari donatur, ya ada donatur tetap untuk program anak-anak lewat futsal non profit. Dan mereka berdua ini ada di AAFI semua. Mereka main di liga yang sama, mereka main dengan kompetisi yang penuh dan sama-sama tapi beda. Ada yang profit, ada yang non profit. Di sekolah futsal profit ini contohnya banyak. Ada Espirito di situ, ada GGFS, ada BFS itu juga profit sebenarnya. Espirito tuh lama loh ya. Espirito lama. Begitu lama. Ya, Coach Dobi ya, gitu. Itu yang kalau ngomong Coach Dobi orang yang pertama ngajak saya ke AAF. Gitu. Ini nih ada nih komunitas sekolah futsal ini. Coba di. Kalau pelatihnya itu harus lisensi apa enggak? Untuk anak-anak ya? Untuk anak-anak ya. Iya. Lisensi itu menjadi standar ya. Tapi nggak cukup dengan lisensi ternyata. Karena yang dilatih kan anak-anak. Iya. Jadi mereka juga harus ngerti soal tentang parenting. Itu poinnya di situ. Karena kalau cuma kalau saya pakai bahasa, kalau hanya lisensi futsal nggak cukup buat ngadepin anak-anak. Makanya kenapa banyak yang nggak semua pelatih bisa melatih anak-anak. Benar. Karena mereka harus ya nemenin mereka main. Kadang itu sudah bikin konsep latihan, tiba-tiba mereka cuma pengen main Supermanan, itu bisa terjadi gitu. Cuma main tendang-tendang, lempar-lempar, itu bisa terjadi. Udah di konsep nih mau latihan kayak gini, udah ada programnya, tapi waktu ini moodnya anak-anak udah berantakan. Ya udah, kita harus kembali. Soalnya kan memang anak-anak yang dilatih. Memang ke anak-anak berarti ya memang susah-susah gampang ya. Nek bondo lisensi tok misalkan secara teknis oke lah teori, tapi kan yang dihadapi kan anak-anak gitu. Iya. Ya benar sih. Nah, maksudnya yang berlisensi itu di umur berapa? Sebenarnya kalau kata wajib itu belum ya, diwajibkan untuk sekolah futsal belum. Tapi ketika sekolah futsal itu masuk ke kompetisi liga, maka itu jadi regulasi. Oh, berarti kayak head coach ya? Ya, jadi semua official bahkan. Gitu. Jadi ketika mereka belum berlisensi, AAFI itu membuat satu program sertifikasi namanya. Coaching clinic. Iya. Nah, itu gunanya untuk merangsang para pelatih ini untuk melihat lisensi itu jadi kebutuhan mereka. Benar. Gitu. Berarti memfasilitasi juga ya. Tapi ini tidak menggantikan lisensi ya. Jadi coaching clinic ini tidak menggantikan lisensi. Jadi hanya merangsang mereka untuk kamu butuh nih lisensi, kamu butuh untuk ngerti futsalnya. Selebihnya biar si ini sendiri untuk mengembangkan sendiri ya. Betul. Berarti pesat banget nih Surabaya. Nek Jawa Timur ya Wong. Maksudnya per kabupaten kan malah lebih itu kan lebih Ada berapa toh anggota nih nek Jawa Timur? Dulu itu cuma ada 3. Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya. Terus sekarang udah ada hampir 12 kabupaten yang ada AAFI-nya. Surabaya, Tulungagung, Sumeneb, Bangkalan, terus Batu, Malang, Jombang mau bikin, Mojokerto, sama Banyuwangi. Kediri, Banyuwangi. Hampir 15-an kabupaten sekarang di Jawa Timur. Ikut di bawah kepemimpinan sampean. Ya. Keren. Itu sebenarnya itu memanfaatkan privilege sebagai orang AFP juga karena aku di bidang liga, terus aku menghubungi teman-temanku yang ada di daerah ngomong, bro, AFI keren loh, coba untuk usia dini gini-gini. Akhirnya mereka tertarik, mereka akhirnya bikin, tiap daerah bikin supaya ya tadi untuk kompetisi ataupun jenjang di kelompok usia 12 itu nggak ada. Dari FFI, dari AFK, dari AFP pun belum menjamah untuk yang ada di usia dini tadi itu. Karena mereka berlomba-lomba, banyak kok akademi di kabupaten itu banyak banget. Jadi AAFI itu sebenarnya bukan liga, tapi komunitas. Jadi AAFI itu juga bangun manajemen sekolah futsalnya supaya jauh lebih bagus. Jadi bukan cuma bikin event liga, bukan IO soalnya. Berarti ini dari aku ya. AAFI ini komunitas non profit.
atau gimana? Bisa profit. Bisa profit. Karena Bisa banyak orang yang hidup dari situ. Iya. Profitnya Dari kompetisi. Kompetisi. Oh, bikin kompetisi. Betul, dari kompetisi, terus juga dari coaching clinic. Coaching clinic. Nah, Kemarin kita dapat kepercayaan bisa gelar license nasional. Itu AAV Jatim. oh. Nah, itu kan juga ada profitnya sebenarnya. Iya. Orang-orang bisa bekerja di situ, ada fotografer yang hidup di situ, ada perangkat pertandingan hidup di situ, IO ada di situ, pelatih ya, ini jalan-jalan, jadi sistemnya jalan. Pengusaha jersian bisa juga kan? jersey juga. Iya. Masuk. Iya. Berarti pengurus AAV sendiri itu digaji atau sukarela? Sukarela. 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 Sekarang. Nah, profitnya dibuat Profitnya untuk di operator. Makanya operator itu ada kita pengurus itu tidak boleh pegang liga. Tidak Tidak boleh menjalankan liga. Oh, oke. Jadi harus ada pihak ketiga Mm-mm. yang menjalankan itu. Nah, profitnya itu adalah ketika itu tadi profitnya adalah untuk kegiatan futsal itu sendiri sebenarnya, bukan untuk pengurus. Tidak ada buat pengurus. Tapi kalau misalnya contoh ya kita berangkat ke kita sosialisasi di kota-kota. Nah, kita Mas Bi mengatur untuk ada kas dari kota-kota ke Jatim. Nah, itu yang kita gunakan untuk bisa melebarkan, membesarkan, terus coaching klinik ke kota-kota. Nah, ya itu maksudnya. Anggaran dana kalau kita mau Betul. kunjungan ke sini untuk Betul. hotel, Betul. transport. Itu dari kas AAV sih. Kalau Ya. gitu. Ya makanya kan setiap daerah itu mau dijadikan ono kasih untuk ke Ya, Jatim juga untuk ke Jatim juga jadi ada. kayak gitu. Jadi terstruktur memang. Terus Jatim Sekolah. pun juga support kalau ada perwakilan sekolah futsal yang Nasional. juara ke nasional. Oh. Jadi kita kasih ditandingkan nanti berarti. Iya. Ya, dari regional ya? 15 kabupaten ini, juaranya nanti ditandingkan di Jatim. Yang juara di Jatim berangkat ke Nasional. Oh, jadi kan jenjangnya memang. Kalau itu, Mas, di regional sekolah, apakah itu ada komunitasnya Antar sekolah. Antar sekolah. Karena kan lagi rame itu kan sekarang kan buat sekolah, buat Liga tendang bola, Iya. ada Garuda Futsal League gitu. Garuda itu. Terus terakhir itu apa? Di Jakarta itu Futsal series. Futsal series. Eksis. Aksis itu ya. Itu juga terafiliasi juga ya sama AFI ya? Enggak. Kalau antar sekolah itu enggak. Karena sekolah itu ya ini masih cari Pertanyaan. orang yang mau nggak ngurusin liga antar sekolah gitu loh. Iya. Itu yang emang kan kebanyakan usianya kan di atas usia AFI kan. Iya. 17 tahunan Oh, ke iya. atas kan gitu. Karena setauku ya, karena aku sering lihat perkembangan futsal yang orang-orang Jakarta, itu ada yang kayak Coach Jazin bilang sama yang lain, kita masih belum megang grassroots-nya futsal. Tapi kan sebenarnya udah ada kan ya, Udah grassroots-nya ada. futsal. Nah, Udah ada. mereka taunya apa namanya? Dari kompetisi sekolah 5, terus habis itu 5 masih ada 5 ya. lah itu kan Udah 5 ada. kan udah nggak ada kan ya. Makanya pertanyaan mahasiswa sekarang kan turnamennya dari mana? Tapi kan kalau SMA, SMP itu kan udah Masih rame, sekarang. masih rame liga antar liga apa? Iya. Turnamen antar sekolah masih. Nah, sekarang lagi naik lagi gara-gara futsale. Timnasnya lagi oke. Iya, timnasnya oke itu. Tapi memang anu ya, ada batasannya ya. AFI ki sampai umur sampai ini. 16. Selebih ki berarti wis masuk kategori senior gitu ya, Mas. Maksudnya kita nggak cawe-cawe lah kasar. Kalau 16 itu AFI ya, 16 ke bawah. Kalau 16 ke atas itu mungkin ke AFK-nya, di Futsal kotanya yang bergerak harusnya. Iya. Iya sih. Jadi sebenarnya waktu itu tuh jawabannya begini, apa? AFI itu tidak akan pernah ada sebenarnya kalau pada saat itu mungkin sudah berjalan dari atas ke bawah. Dari futsal FFI, Iya, benar. AFP, AFK, terus itu sudah berjalan sampai di grassroots. Iya. AFI itu tidak pernah ada. Nah, waktu itu belum ada yang sampai program itu. Ya mungkin karena juga termasuk anggaran dan lain sebagainya. Akhirnya tim-tim ini kan swadaya. Iya. Untuk ikut AFI kan mereka bayar. Bayar ya? Bayar liganya. Bayar. Per match atau satu musim, satu putaran gitu? Ada sistemnya? yang per match, ada yang per satu musim. Itu per Sama kota. ada ya berarti. Per Swadaya. regional. Kok susah banget? Masih pada pangkat nih.
Kan programnya Pak Prabowo. Sebetulnya zaman Pak Harto. Swadaya. Swadaya. Ya yang penting kan wis podo-podo maksudnya iku tim pun yang menerima dan mereka juga oke juga ya. Yang jadi PR adalah ya tadi pendanaan yang ke bawah itu ada nggak dari pusat. Iya, Itu aja. benar. Ini Liga AAV itu semakin dari tahun pertama sampai tahun ini itu bisa dibilang semakin mahal. Dari umur berapa sekarang? Sekarang 9 Sampai 9 ada kelompok 9, 11, 13, 16 putra putri. oh. Sebenarnya AAV kalau emang AAV ini sebenarnya sangat membantu untuk futsal kota sebenarnya. Iya benar. Iya kan, futsal kota tinggal nanti untuk porprov atau untuk praporprov, kejutprov. Mereka cuma lihat ini Alumninya, bagus, Scoutingnya gampang Iya, ya. gampang scoutingnya gitu loh. Fasilitasi Mbak Af ya. Iya. Tak sediakno iki. Iya, wis, anak-anak nih, Silakan. gitu loh. Tapi nyambung dari situ ada ya, maksudnya lulusannya AAV yang bisa berkarir di pro, futsal pro. Ada Ada. Kalau banyak. Surabaya? Surabaya siapa? Audrik dari AAV. Oh, oke. Itu sekarang berkarir di Kemarin sempat tahun musim lalu ya, terakhir di BTS kan. Gitu. Ada di Sekadata ada Oh ya, Sadakata ada, itu dari AAV Medan, Bandung. Kiper BTS sekarang siapa? Azril. Dari Mandala dulu. Mandala. AAV juga. Surabaya. AAV juga Surabaya. Soalnya memang nek zamannya dia memang kan gak ono. Gak Jadi ono. kita kan nggak ada apa AAV ini nggak ada. Memang ada kompetisi-kompetisi regional ya ngarang Iya. Surabaya ya kan dulu ada kan kayak LFA itu kan banyak ini nyumbang main-main pro Yang sekarang lapangannya tinggal kenangan. Iya, lapangan itu enggak saya. LFA aja itu dari 2006 loh, LFA aja itu. Tapi mungkin ya, mungkin orang-orang yang berkecimpung di Indonesia futsal ya wis iku-iku ae. Itu kan, aja, ya, orang-orang itu itu aja. Gitu berarti banyak, apakah juga banyak yang bergabung di AFI dari mungkin teman-teman komunitas yang ada di Surabaya? Nek Surabaya ya apakah banyak dari yang orang-orang lama lah kasarnya itu ikut sampean aja ayo gabung ini gak apa-apa memang untuk pembinaan gitu Ya, kalau bilang orang lama ya, mungkin bisa dibilang mereka pun akhirnya memang melihat bahwa ini kebutuhan. Nah, kalau antar sekolah futsal ini kan kebutuhan, jadi mereka sudah punya dasarnya, habis itu naik ke atas sampai 16, terus kota dalam arti bisa mengakomodir. Ya, ini imbasnya karena antar sekolah itu belum punya lapangan bola. Apa maksudnya antar sekolah pertandingan sepak bola. Kebanyakan kan pertandingan antar sekolah itu futsal. Jadi akhirnya mereka juga melihat bahwa oh ya futsal ini oke. Mereka juga akhirnya masuk ke sekolah futsal. bagus ya. Aku sih harapannya ya semoga nanti ketika kita nanyain anak-anak ini tadi apa ya? Pengen tadi main futsal lah. Lah, betul benar. Setelah ini kan ada termention biasanya anak-anak cilik tadi main bola, mau jadi pemain bola. Kita pun simpel sih. Memfutsalkan Surabaya. Jadi mulai. Tadi ngomong gimana caranya futsal ini tidak menjadi second opinion. Ya. Iya. Nah itu di pikiranku Mas ya sebagai orang tua ya. Ini anakku kenapa nggak tak sekolahkan bola, tak sekolahkan futsal dulu karena
futsal ini pertama nggak panas, nggak panas, terus fun dulu, terus karena mindsetku ketika dia nanti sekolah pasti yang bergerak ini nanti skill futsalnya, karena sekolah itu cuma punya lapangan futsal. Nah sedangkan kalau anakku ini tak sekolahin bola, dia fisiknya oke, skillnya nanti oke, tapi ketika realisasi nanti jenjangnya mungkin agak lama ya. Tapi kalau buat latihan kecil-kecil dari usia dini ya futsal dulu lah. Nanti kalau dia punya minat pengen lapangan besar ya monggo. Yang penting kan dari bibitnya ini tak bikin futsal dulu. Ketika nanti dia udah SD mungkin kelas 3, 5 itu dia udah mulai bisa main ya enak dan lain-lain. Itu sih, jadi pengennya itu anak-anak sekarang itu pengen apa? Iya. Tidak terus kok futsal? Iya bro, bola susah itu soalnya. Banyak terus dari ke futsal. Salah satunya itu. Kebanyakan gitu. Gimana caranya futsal itu tidak jadi pilihan kedua dari teman-teman yang bermain bola. Tapi perkembangannya sekarang banyak anak yang memang sudah ditanya itu mereka fokus latihan futsal. Karena ada beberapa sekolah futsal itu latihannya dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu? Ada. Karena sekolah. Ini kelasnya itu tiap hari ada. Kelasnya itu, kelas usianya itu ada terus. Jadi Oh, tinggal milih. kelas usianya. Mau latihan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Seminggu latihan. Seminggu latihan bisa. Karena sudah ada yang sampai di titik itu. Berarti bisa. Kalau di kota-kota besar, terutama Surabaya juga wis tertata kabeh lah. Ya. Ya memang bener-bener kata Mas Vicky, memang ada yang apa arek yang benar-benar menggilai futsal, ayo futsal, budal dari futsal terus pokoknya. Jadi dia kadang diajak bal-balan pun ya wis gak gelem. Iya. Wis kadung nyaman mbek futsal wis futsal ya. Ya mungkin Mas berdua ini pengen cetaknya seperti itu ya. Iki futsal pakemnya futsal aja. Cek orang mana ditakoki kan minta dia pemain futsal. Nah, ini lho nek biar dia kan minta dia pemain bola. Iya. Iya kan ngono kan. Wah, sekarang ganti. Saya kan futsalnya juga lagi ini kan. Oke, rame kan kemarin. Makanya kalau grassroots-nya kayak gini ya nggak perlu lah namanya futsal tuh harus naturalisasi lah apa, karena Enggak. dari bawah itu Ada. Iya. Ya kita kan kayaknya kalau di futsalnya yang untuk saat ini nggak ada ya, pemain diaspora kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ono kan masih kumpul. Nggak tahu. Lah iya, apa? Nggak tahu. Kau Nggak ada. nggak ada. Soalnya nggak ada. Kalau ngomongin fakta kan sebenarnya timnas futsal ini kan peringkatnya jauh lebih baik. Iya. Nah iya, Bagus. sekarang 28. Iya. Dan Futsalnya kalau ngomong peringkat di dunia bagus loh. Bagus loh. Tapi Bukan- sekarang naik kok. bukan Gara-gara ratusan, kan? menang. Gara-gara. Kayak bola kan? Iya, ada. Gak ono towel lagi di futsal kan? Gak ada towel kan? Gak ada. Dan di WTN ya dipertimbangkan Oh juga. nice. Don. Itu kan yang kritis kalau itu ada sombong gitu. Tapi sudah baik kok Mas. Oh iya, sudah baik. Sudah baik. Sekarang kalau sudah tertata wis api, manajemen wis api, tim-timnya juga wis dikelola dengan baik, harapannya sekarang. Kalau dari Surabaya gimana? Dari kan 23 timnya ya, 33 yang sudah tergabung di ASEAN. Harapannya untuk sekolah futsal ya konsisten Ya. dulu, konsisten di 33 tim ini. Jadi kalau ini bisa konsisten mungkin 2 tahun lagi bisa jauh lebih banyak gitu ya. Tapi karena konsisten itu yang paling susah. Mungkin tahun ini ada, tahun depan belum tentu ikut lagi. Nah itu yang agak berat buat kita, buat komunitasnya sendiri. Tapi kalau itu konsisten, yakin perkembangannya jauh lebih besar. Ya karena nek wis teko anggotane wis konsisten, ayo sakjane sing kudu satu visi misi sebenarnya. Nek satu visi misi dhewe wis yuk ayo bareng-bareng ketika di akhirnya tumbuh konsisten. Ketika wis konsisten, teko ngisor konsisten luhuran ya tambah lebih upgrade lagi nek maksudnya ngono ya. Jadi bisa berapa 33 tim ya? Anggota ya. Anggota ya. Ya. Surabaya aja ya. Jawa Timur. Harapannya Jawa Timur, karena Jawa Timur ini kan skalanya mungkin lebih besar ya. Dan anggotanya berapa sih Mas skalanya? 15 lebih sedikit daripada ini. 15 kota. kabupaten, 15 kabupaten kota. Kalau sekolahnya ya lebih dari 1000-an. Iya. Ada ya. Iya.
Harapannya untuk kabupaten, mungkin ada juga yang mau disampaikan juga. Ya di Grassroots Futsal Usia Dini ini mungkin lebih bertumbuh dan berkembang aja sih. Dan juga bener tadi, salah satu visi misinya harus sama untuk pembinaan. Jadi jangan ngomongin untuk sekolah futsal bikin untuk menangan tadi yang kita bahas. Ngejar menang ya. Iya. Ngejar menang, Jadi kalau bikin mau trofi ya di Prabanan banyak. Iya. nggak perlu pembinaan, nggak perlu ngajarin passing, nggak usah. Jadi Iya. ngambil pemain bagus-bagus Iya. pasti menangan tuh. Ya, berarti itu harapan buat orang tua. Harapan buat orang tua Orang tua pelaku mindset. futsalnya juga, ownernya juga, Iya. pelatih juga. Mindsetnya ya. Iya. Kudu satu visi misi lah. Karena harus dibedain mana yang usia dini, mana yang untuk prestasi. ya. Kalau ngomong usia dini ya kita nggak usah ngomong prestasi dulu. Kita ngomongin tumbuh kembang anak dulu aja sekarang. Kalau Ya. 11 sampai 12, 13 tahun ngomongin, ayo kudu menang, kudu juara. Ya. Itu banyak kok orang-orang yang bahkan di luar negeri itu turnamen dibikin orang tua nggak boleh masuk aja. Banyak konsentrasi ya. Supaya gini, supaya turnamen dibikin. orang tua juga agak nge-push pelatihnya, ayo anakku mainin nih. Ya, Iya. Iya kan, terus maki-maki wasit juga gitu loh. Itu yang susah itu loh di usia dini itu loh. Jadi Iya. Ya. ya harapannya sih gitu. Jadi nggak cuma sekedar untuk bikin sekolah futsal, bikin AAV, tujuannya untuk menang di Grand Champion Jatim, Ya. tujuannya menang di Grand Champion nasional, tapi pembinaan di bawahnya nggak dapat apa-apa. Dan itu memang jadi PR sih dari dulu kan, dari dulu mulai banget, iya. ya gak futsal toh, Sekolah bola bola ya bahkan, sama. ya kan nyolong umur lah, Nyolong ini umur. harusnya apa, Ngambil tapi- pemain sana sini lah. Tapi itu masih ada nggak praktek itu di futsal? Kalau gitu. boleh bilang di futsal lebih jujur sih untuk masalah kelompok usia ya. Karena ya itu tadi pelaku-pelaku futsal yang sekarang yang mungkin adalah orang-orang yang nggak aku di bola kurang, aku ke futsal, akhirnya mereka wis somos ke onais asal jalan dulu aja gitu loh. Gak terlalu yang berambisi untuk anaknya jadi pemain. Kita second opinion ya. Bahkan dulu pemain pro yang zaman Covid dulu kan ada yang dari pemain pro sepak bola pindah ke futsal. Halo kan lah ya. Gila. Lain sempet ke BTS, itu Spone cepet. Abdul Aziz Persib Iya. Bandung itu yang kemudian Kipernya halus itu. Kipernya halus kan kipernya Persija. Oh iya. Oh ini siapa? Iya. Yang ada ada banyak. satu. Banyak rata-rata iya sini Sanjaya nyoba. Iya, Sanjaya. Besar. Mana nang besar. Iya. Tapi nek masalah itu kok takon nang bintang tamu selanjutnya aja. Kalau yang teknik-teknik kan mainnya beda kan. Rumput ambe apa sih lantai kan. Iya. Nah, bedanya seperti itu sih. Jadi buat teman-teman nih, buat para orang tua, buat para Penggiat guru-guru futsal yang lah. menggiat Iya. futsal ya. Kita tuh punya wadah sebenarnya. Kita punya wadah sekarang di Surabaya, kalau di Surabaya khususnya juga sudah ada, dan di kota-kota lain kabupaten pun juga sudah ada, namanya AAV. Nah, jadi kalian yang pengen berkarir ya di dunia olahraga yang nggak hanya sepak bola, ini pada nendang bali kok. Nah, ini lo coba futsal lah. Coba futsal. Gitu ya. Anak-anaknya yang mau futsal cobalah. Nah, benar. Coba bisa ikut banyak sekarang sekolah-sekolah futsal yang sudah bagus dari manajemennya, dari ininya sudah tertata semua, dan mas-mas ini juga sudah salah satu dari wadah juga. Mereka memfasilitasi putra-putra bapak juga, siswa-siswa juga untuk lebih baik lagi di futsal. Terutama mas yang sebelah ini anaknya juga ikut Iya. futsal juga kan ya? Saya salah satu parenting ya. Anaknya saya ikutkan futsal tapi bukan di tempatnya. Oh, iya. Di yang akademi yang lain. Karena kan banyak kan. Iya. Ya, banyak. Banyak. Dan para orang tua bebas kok bisa Bebas milih, iya. untuk tim-tim, tapi yang pasti mereka sudah tertata semua. Jadi gak mau futsal budal rono, Iya. budal rene, budal rono, futsal rene, futsal rono. Lebih terorganisir lah Nah, futsal di zaman sekarang ya. Iya. Zaman sekarang. Dan mudah-mudahan dari organisasi yang baik, futsal kita bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Amin. Benar ya? Amin. Tapi kita
bener sih 2026 karena 2026 itu nanti kita menjadi tuan rumah AFC. Oh iya. Keren di sana ya. Iya. Sinau. Ini futsal ini. Ada nari futsal. Ada futsal. Futsal berarti. Ya, betul ya. Oke. Meloi Justin terus ya. Ini salah satu produk yang gagal. Nih, tak kirim ke Jasin. Aku ada nomor WA-nya. Oke, itu dulu buat teman-teman. Di episode kali ini banyak ilmu daging banget ya. Oke. Tapi daging berupa futsal ya, daging Futsal. Mungkin yang lain ya. Mungkin teman-teman juga mungkin ada pertanyaan atau apa bisa disambung di kolom komentar. Nah, nanti kita juga bisa reply juga di sana. Terakhir sudah cukup. Apakah ada unek-unek yang ingin disampaikan atau kata-kata Google? Apakah sudah cukup atau ada IQ untuk kemajuan? Ayo gini atau ya apa? Kalau dari Jatim sama Surabaya itu terakhir. Kata mutiara entah apa loh sing jadi unek-unek iki sakjane pengen ngomong iki lho. Ayo ini. Ya apa? Apakah ada dari Surabaya sih iki sing mikir iki sakjane. Iya. Iki rada panas. Ya mungkin untuk parents bisa mencoba dan memilih sekolah futsal yang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Loh, tuh, nyampe nasi, sana bro. Harus sana, Oh ya, harus ada ya. Saya wali murid ini. Sesuai kebutuhan anaknya, terus dan juga untuk sekolah-sekolah futsal juga harus mengembalikan lagi value-nya pembinaan itu seperti apa. Karena bahwa dari ratusan anak yang kita bina, ribuan yang kita bina, mungkin yang main ke futsal itu atau jadi atlet pro itu mungkin 10%-nya, tapi ciptakan pengalaman yang berkesan buat mereka supaya mereka tidak trauma dengan pembinaan futsal. Itu aja. Wah, ini ketok Pak. Iki sebelah gue iya apa ini? Ya apa ini? Nggak perlu banyak-banyak. Pembinaan tidak hanya sekedar juara. Ya. Benar. Mas, ini kata-kata ini. Seru dong, Mas. Semuanya. Kalau kalian pengen juara, pengen piala, datang ke Embong Malang. Iya. Instagramnya lo nggak? Avi sendiri. Ada Embong Malang apa? Oh, enggak. Enggak. Avi Surabaya sama Ada. Ada. Kalau Surabaya apa? Avi.Surabaya. Avi Jatim. Avi.Jatim. Avi. Tapi aku juga yang dapat impact-nya dari Avi juga, terima kasih karena respect juga buat Ya. Avi karena di salah satu postingan mereka juga membantu UMKM. Kayak kita contohnya kayak aku nih sebagai pegiat jersey ya misalkan ditandai ini tim iki aparel iki aku membantu banget. Meskipun nggak hanya kita saja, banyak teman-teman aparel lain yang kita respect banget. Iku terima kasih. Iku dari aku penggiat sih. Dari wali murid. Kamu nggak ada tembak gini. Gak bersiapan Dari wali murid, anakku juga salah satu futsal nih. Anakku juga futsal dan dia juga langsung ngomong futsal. Ya. Dan sekolahnya di dia. Aku nggak akan berkata anakku nggak mau ikut aku bro, ikut. Tapi saya mengakui ya. Meskipun saya dari sekolah lain, sekolahnya Mas Vicky, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.